Oke. Dan ini jadi salah satu poin mention kami kepada Kejaksaan Agung. Makanya kita langsung bergerak cepat kemarin ke Kejaksaan Agung meminta supervisi agar laporan kami itu diberikan atensi. Nah, tapi pada faktanya tidak ada kondusivitas yang dijaga terhadap perusahaan klien kami. Dasar laporan hanya itu. Dasar laporannya hanya itu, dan ada ya sebetulnya bukti-bukti lain sih ada. Pintu masuknya sebenarnya banyak, cuman tidak kami buka secara open ya. Kan di situ ada uang yang PT HBSP berikan untuk mereka kan? Ya. Artinya HBSP juga harus berhak menerima laporan penggunaan uang itu. Ada nggak selama ini? Tidak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita ke Titik Temu podcast menyambung cerita menginspirasi harapan. Sahabat podcast Titik Temu dimanapun Anda berada, ada yang panas selain Pilkada 2024. PT Harapan Baru Sejahtera Plastik versus Kades Sukaluyu dan Bumdes Sukaluyu, Kecamatan Teluk Jambe Timur. Khususnya terkait tentang pengelolaan limbah ekonomis yang hari ini sedang viral nih di beberapa platform media massa. Oke, baik, kita langsung sapa saja. Di depan saya sudah ada Dr. Gary Gagarin SHMH sebagai kuasa hukum dari PT HBSP. Kita langsung sapa aja. Assalamualaikum Kang Mas. Waalaikumsalam. Sehat kabarnya? Alhamdulillah sehat. Saya harus manggilnya apa nih, Pak Dokter? Apa saja. Karena di lapangan biasa sering manggil Kang Mas ya, Kang Mas Giri. Apa aja boleh. Oke. Kabar Mas, aktivitas lagi sibuk apa nih? Alhamdulillah aktivitas ya biasa mengajar. Kemudian ya pendampingan perkara biasa sebagai selain dosen kan kita juga. Oh iya, jadi beliau selain kuasa hukum dari PT HBSP juga kaprodi hukum ya di UPP Karawang. Oke, luar biasa. Ada aktivitas nggak ikut-ikutan politik nih lagi pilkada? Kalau itu kita nggak ikut-ikutan, kita posisi netral. Kebetulan kita kan lawyer KPU. Iya, boleh. Jadi kita nggak masuk ke situ. Oke, Kang Mas, sengaja kita undang hari ini kan di podcast Titik Temu karena kan cukup panas juga kan. Betul. Artinya memang ada beberapa isu yang memang perlu lebih dijelaskan lebih dalam ke publik. Dan mungkin ada beberapa hal yang perlu diklarifikasi juga mungkin ya dari PT HBSP itu sendiri. Kang Mas, saya ingin tahu sebetulnya kan PT HBSP dengan Bumdes ini bermitra ya? Ya. Sejak kapan tuh? 2021 Oktober. Kok tiba-tiba ujung-ujung melaporkan ke Kejati, kemudian terakhir laporan juga ke Kejagung, betul? Iya. Ada persoalan sebenarnya. Kalau ditanya ada persoalan, sudah pasti ada persoalan. Artinya kan segala sesuatu itu muncul pasti ada sebab. Nah disitulah istilahnya kan kami sebagai lawyer, kemudian sebagai kuasa hukum dari perusahaan, kami tidak beranilah bertindak tanpa dasar hukum yang jelas. Apalagi ini urusannya melaporkan kepala desa. Artinya kan kita lakukan analisis dulu, kita lakukan kajian-kajian dulu. Ternyata di dalam proses itu terdapat sesuatu hal yang menurut kita itu sebagai suatu klasifikasi tindak pidana. Nah, awal mulanya ini adalah berkaitan dengan mereka ini menjanjikan adanya kondusivitas pada tahun 2021. Nah, tapi pada faktanya tidak ada kondusivitas yang dijaga terhadap perusahaan klien kami. Nah, sedangkan di situ kami dibebani kewajiban ini yang nggak sedikit lah menurut kita. Kalau di rata-rata per bulan itu 50 juta, artinya kan ini sangat besar lah. Tidak ada pengusaha yang mau mengeluarkan uang sebesar itu kalau tidak ada keuntungan yang didapat. Oh, berarti saya perjelas dulu, berarti mitra antara PT HBSP dengan Kades dan Bumdes Sukaluyu ini adalah apa ya, pengelolaan limbah ekonomis ya? Sebetulnya bukan pengelolaan limbah, hanya menjaga kondusivitas.
Oh, tugas dari mereka itu hanya Iya, menjaga. karena kita ada beberapa perusahaan yang beroperasi di Desa Sukaluyu dan mereka hanya menjanjikan akan memberikan dukungan dan menjaga kondusivitas lingkungan. Bahasanya seperti itu. Artinya HBSP ini mengelola limbah ekonomisnya. BUMDes ini hanya menjaga kondusivitas. Hanya menjaga kondusivitas. Tidak ada kewajiban atau tugas lain. Tidak ada. Dan ternyata dalam perjalanannya tidak ada hal itu. Nah, apalagi di bulan-bulan Juni ini ya kita melakukan penelusuran lah. Ya artinya disitulah puncak kita memastikan wah ini harus dilakukan langkah hukum karena nggak bisa kita biarkan terus menerus. Akhirnya ya sudahlah kita lakukan laporan. Ada berapa pabrik sebetulnya di dalam kerjasama itu? Di dalam kerjasama ada 4 pabrik. Ada 4 pabrik. Ada 4 pabrik. Oke. Saya ini di publik yang apa ya, isu yang di ruang publik hari ini terjadi ya, sehingga ini terjadi perseteruan antara BSP dengan BUMDes Sukaluyu. Pertama, betulkah ada fee 200 rupiah per kilogram? Yeah. Kalau dari 4 pabrik itu dihitung-hitung berapa nominalnya? Hanya untuk sekedar menjaga kondusivitas itu. Betul. Ya, jadi sebetulnya kan di tahun 2021 itu kan ada sejarah ya. Kenapa klien kita itu pada saat itu terpaksa menandatangani perjanjian. Itu karena terjadi gesekan antara BUMDes dengan orang-orang dari klien kami. Karena pada saat itu BUMDes melakukan aksi demonstrasi. Salah satunya adalah meminta perusahaan atau mitra kami itu menghentikan kerjasama dan mengalihkan kerjasamanya kepada perusahaan yang mereka usung pada saat itu di 2021. Dan pada saat itu terjadi gesekan, orang kepercayaan dari klien kami itu kebetulan sampai ditahan pihak kepolisian. Nah, disitulah mereka bergening membuatkan ada perjanjiannya disodorkan klien kami nggak punya pilihan lain pada saat itu, akhirnya ditandatangani lah. Dan ketika itu berlaku, ya awalnya mungkin tidak 200 ya, tapi pada saat itu ya negosiasi, kalau di atas itu berat, akhirnya muncul angka 200 rupiah untuk 4 pabrik. Kalau di rata-rata, sebenarnya variasi sih Bang, ada 35 juta, 40, 50, 55, tapi kalau di rata-rata ya 50 juta lah. Per bulan itu ya? Bulan. Okay. Sampai dengan bulan Mei 2024 kita sudah kasih 1,4 miliar. Oke, total ya sampai bulan Mei itu ya. Bulan Mei. Oke. Perlu saya perjelas dulu nih. Berarti latar belakangnya hanya itu. Artinya HBSP merasa tugas yang dilakukan oleh BUMDes ini hanya untuk menjaga kondusivitas tidak dilaksanakan. Dasar laporan hanya itu. Dasar laporannya hanya itu dan ada ya sebetulnya bukti-bukti lain sih ada. Pintu masuknya sebenarnya banyak, cuman tidak kami buka secara open ya, tapi itu yang utamanya sih itu. Tapi ada hal-hal lain yang menjadi temuan kita dan itu juga masuk ke dalam objek laporan. Enggak. Saya mencoba ini, Mas, mencoba tidak dalam, jadi artinya titik temu ini tidak mencoba dalam posisi PT HBSP ataupun dari pihak Sukaluyu ya. Artinya kita sedang mencoba berada di tengah nih. Apakah dasar laporan hanya itu kan, artinya kondisivitas yang tidak bisa diciptakan, ataukah HBSP merasa diperas selama ini? Itu kan menjadi satu kesatuan sebetulnya. Ya ketika ditandatangani pun kita sebetulnya tidak setuju. Di tengah perjalanan itu ada ini nggak? Misalkan dari 200 rupiah per kilogram itu, misalkan mereka pengen nambah lagi gitu. Ada nggak cerita begitu? Ya saya tidak mau jawab ya. Gitu ya. Ya artinya 200 rupiah per kilogram itulah artinya merasa keberatan, berarti merasa diperas. Ya sebetulnya dari awal yang namanya pengusaha kan pasti mengharapkan untung. Ketika kita kasih cuma 50 juta setiap bulan, ya kira-kira masuk akal nggak gitu aja. 50 juta per bulan hanya untuk kondusivitas ya? Iya. Enggak, pertanyaannya adalah kenapa baru-baru ini dilaporkan? Enggak dari kemarin-kemarin gitu. Oke. Kenapa baru-baru ini kita laporkan? Pertama, dalam melakukan suatu langkah hukum kita harus matang. Artinya kita butuh analisis kajian, kita perlu bukti-bukti, kita perlu riset.
ini kita lakukan dulu nih. Ya, artinya ketika kita maju melaporkan itu sudah mantap. Saya bilang begitu. Kita nggak sembarangan melaporkan orang. Ya, zaman sekarang mah kalau asal lapor-lapor kan ini ada konsekuensi hukum dan kita tidak berani itu. Artinya selagi kita berjalan di jalur normatif, kita punya dasar hukum yang kuat ya kami rasa itu sesuatu yang untuk kami perjuangkan. Apalagi ya kalau dibilang loh kok berani sih ngelaporin, emang udah kuat buktinya. Ya saya udah bilang, pertama saya itu adalah salah satu tim pembuat perda tentang BUMDes di Kabupaten Karawang. Saya punya data-datanya, saya punya celah-celahnya, saya punya yang lainnya. Itu satu. Yang kedua, semua ini sudah kami konsultasikan kepada Kementerian Desa. Oke. Artinya pintu masuknya akan sangat banyak. Makanya kami tidak berani sembarangan. Nah, kami melangkah itu dengan penuh perhitungan dan pertimbangan. Ya kalau kita asal bertindak ya kita pasti akan merugikan klien, dan itu bukan istilahnya itu tipikal seorang gari-gari lah ya, dan tim ya, bukan kita dari penuh dulu. pertimbangan dan penuh perhitungan dengan matang gitu. Okay. Harus terukur dan jelas tuh. Siap. Kang Mas, begini, apa namanya? Ini juga masih ada beberapa pertanyaan yang memang masih menjadi saya bilang penasaran publik lah ya. Artinya mereka beranggapan kok bisa seperti itu gitu kan ya. Artinya ini kan HBSP dengan BUMDes Sukaluyu ini kan mitra sebetulnya. Betul. Kan? Artinya kalaupun ada persoalan artinya like and dislike yang berujung kepada persoalan hukum, sebetulnya kan persoalan perdata bukan pidana. Kok pelaporan ke Kejati dan Kejagungnya itu adalah dugaan korupsi? Ya. Ataupun kalau misalkan harus ini ada persoalan pidana, seharusnya kan bukan dugaan korupsi atau lebih kepada pemerasan. Ya. Kan? Itu gimana? Inilah banyak masyarakat yang tidak atau belum paham ya. Jadi untuk menyatakan itu masuk perdata atau tidak itu kan nanti harus dilihat dulu unsur-unsurnya. Sedangkan dalam konteks ini kan melibatkan penyelenggara negara. Kemudian ini juga melibatkan badan usaha milik desa. Nah kan kita lihat BUMDes ini didirikan oleh siapa? BUMDes ini kan didirikan oleh kepala desa melalui peraturan desa. Kemudian terkait dengan operasional BUMDes, ini semuanya kan diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tidak boleh dia asal jalan sendiri, harus jelas dong. Karena dia kan milik desa. Penyertaan modalnya dari mana? Dari desa. Kemudian dia bertanggung jawab kemana? Ya ke desa dan kepala desa. Ya artinya kalau kemarin ada yang menyatakan kan kepala desa tidak ikut tanda tangan. Wah, itu adalah suatu pernyataan blunder kalau menurut saya. Kenapa saya katakan blunder? Berarti dia nggak paham bagaimana cara pengelolaan BUMDes yang benar. Karena tadi saya bilang, saya itu sebagai salah satu tim perumus Raperda Badan Usaha milik desa di Kabupaten Karawang. Saya punya data-datanya, saya sudah melakukan analisis kajian riset selama lebih dari 6 bulan atau 1 tahun. Itu udah kita lakukan semua dan kita punya celah-celahnya. Kita sangat tahu. Artinya nggak sembarangan lah kita berani melaporkan kok ini masuk ke Tipikor terlalu jauh, pengacaranya dibilang kurang kajian, ya mohon maaf ya. Saya menyampaikan segala sesuatu kita baik kajian ya, jadi tidak sembarangan. Dan kenapa bukan masuk pemerasan? Karena kita menggunakan lex specialis, artinya ada undang-undang yang bersifat khusus itu mengesampingkan aturan yang umum. Nah, karena dia sebagai penyelenggara negara, maka dia harus mengikuti undang-undang yang mengatur tentang bagaimana tata pemerintahan atau penyelenggara negara ini bersikap atau bertindak. Artinya secara lex spesialis dia masuk ke dalam kategori tindak pidana korupsi. Karena di dalam pasal 12E Undang-Undang Tipikor, penyelenggara negara itu tidak boleh meminta sesuatu dari masyarakat dengan cara memaksa. Nah, artinya ya kalau menurut kita
ya kita merasa tindakan itu sebagai suatu bentuk paksaan. Kalau kita tidak mengikuti itu, ya sudah pasti keamanan usaha klien kami akan terganggu, kan begitu. Ya artinya ya pada saat itu ya kita tidak punya pilihan lain selain mengikuti apa yang mereka mau. Nah makanya untuk kenapa sampai sekarang itu ya karena tadi by proses kita nggak mau bertindak sembarangan, ya kita hati-hati, cermat, kita pelajari dulu, kumpulkan bukti-buktinya, baru kita berani maju. Begitu. Sebentar, saya bertegas dulu. Yang ikut tanda tangan waktu itu kesepakatan antara HBSP dengan BUMDes siapa aja? Berarti HBSP kan? Berarti kepala BUMDesnya. Kemudian ada pengusaha lokal Karang Taruna Sukaluyu. katanya. Karang Taruna ikut nggak? Saya lupa, tapi yang pasti ada pengusaha lokal Sukaluyu kalau nggak Oh salah. itu ya komunitas apa organisasi atau komunitas ya? Kayak- Para pengusaha PPL katanya kan? organisasi Pengusaha lokal kayaknya Sukaluyu. Sukaluyu. Itu yang tanda tangan. Karang Taruna? Saya lupa. Belum ini juga, belum ingat ya. Saya lupa. Yang pasti itu yang menjadi alasan kenapa laporannya dugaan korupsi. Betul, karena melibatkan penyelenggara negara dan kemudian kan status uang yang kita kasih ini kan harus jelas. Peruntukannya apa. Gitu. Kalau berbicara peruntukan keuangan untuk apa, gini Mas. Selama kerjasama itu dilakukan, kan pasti kan penggunaan uang yang dari 200 Kilo Rp200 per kilo. per kilo gitu kan, berarti kan dipergunakan untuk kegiatan-kegiatan BUMDes kan? Iya betul. Saya dengar saya baca di beberapa media klaim mereka ada yang untuk kegiatan sosial seperti apa ya santunan lah, kemudian ada kegiatan PHBI juga, peringatan Hari Besar Islam juga. Pertanyaannya gini, selama itu ada laporan nggak? Laporan tentang keuangan kegiatan itu, karena meskipun pertanggungjawaban mereka ke desa, pertanggungjawaban BUMDes, tapi kan di situ ada uang yang PT HBSP berikan untuk mereka kan? Ya. Artinya HBSP juga harus berhak menerima laporan penggunaan uang itu. Ada nggak selama ini? Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Kalau kegiatan kayak begitu diundang nggak HBSP? Tidak ada. Tidak ada juga. Tidak ada. Lost komunikasi begitu saja. Iya, Untuk pokoknya kegiatan seperti setiap itu. tanggal 5 itu ya mereka minta fee itu diserahkan. Itu aja, paling kita ketemunya di kantor. Karena dari awal perjanjian sampai dengan terakhir itu saya yang selalu memberikan uangnya. Oh iya. Saya juga ingin lebih perdalam lagi nih. Tugas mereka adalah hanya sekedar menjaga kondusivitas. Betul. Maksudnya gimana sih menjaga kondusivitas? Saya nggak tahu. Ya artinya kan seolah-olah kalau kita tidak tanda tangan dengan mereka, berarti kan kita sekarang menggunakan analogi yang lain. Kita balik. Kalau kita tidak mengikuti mereka berarti tidak kondusif, kan begitu saja. Oke. Itu aja kan. Oh iya, oke. Menarik juga. Nah, Mas mungkin ada apa namanya? Tentang persoalan ini kan juga karena laporan ini, kemudian Kang Mas beserta tim kuasa hukum HBSP juga sempat dituding juga kan sebagai penyebar hoax. Oh iya. Gitu kan. Siap. Penyebar hoax itu kan. Itu gimana kabarnya? Aduh, sebetulnya ya agak sedikit lucu sih ketika mendapatkan informasi itu. Karena setiap laporan dugaan tindak pidana korupsi yang langsung kita arahkan kepada aparat penegak hukum itu tidak bisa dikategorikan sebagai hoax. Artinya, kalau mereka mau melaporkan ini terkait hoax, ya biarkan buktikan dulu saja dalil kami. Nah, nanti kalau dalil kami tidak terbukti, ya kita persilahkan, kita bukakan pintu selebar-lebarnya bagi mereka yang merasa ini sebagai hoax untuk melaporkan. Tapi kita balik. Kalau ini terbukti bagaimana? Gitu aja. Sampai saat ini sudah ada laporan balik belum dari mereka? Belum ada. Saya belum mendapatkan informasi apapun. Artinya ya kita terbuka kok.
Artinya ketika kita melaporkan, mereka sebagai terlapor juga punya hak untuk membela diri. Karena kalau di dalam hukum itu kan ada namanya prinsip atau azas, actori incabit onus probandi. Siapa yang mendalilkan, dia harus membuktikan. Lah kami sedang mendalilkan dan nanti akan kami buktikan. Dan mereka melakukan penyanggahan, ya silahkan tinggal mereka buktikan apa yang mereka sanggah. Artinya ketika ini sudah masuk ke ranah hukum, biarkan proses hukum itu yang berjalan. Dan proses hukum itu nanti akan membuktikan dalil siapa yang benar, kan begitu. Ya, kita tidak mau banyak berbicara itu ya, karena ini sudah masuk ke ranah proses APH ya, proses hukum. Artinya ya sebenarnya tinggal menghormati proses hukum aja. Jadi kalau dibilang hoax dan sebagainya, ya nanti tinggal tunggu aja proses hukumnya bagaimana. Sebetulnya sih seperti itu. Saya ingin tanya begini, dalam persoalan ini, HBSP ataupun beberapa individu orang di dalamnya melaporkan persoalan di Kekejati, Kekejagung, ada interest politik nggak tentang pemerintahan desa? Sebetulnya interest politik nggak ada. Kita tidak peduli dengan politik sebetulnya ya. Artinya di sini kita murni merasa ada dugaan tindak pidana korupsi dan ada istilahnya kerugian yang dialami oleh klien kami. Itulah dasar kenapa kami bertindak. Kalau dikaitkan dengan politik dan sebagainya itu kan nanti jadinya asumsi. Barangkali kan HBSP karena kemarin mungkin kan ini kan berbicara misalnya kan analogi karena punya jagoan kades kemarin yang kalah kemudian didorong-dorong untuk melaporkan. Tidak ada. Nggak ada. Saya jamin 100% ini tidak ada kaitan dengan politik. intrik Ini politik. pure persoalan hukum. Pure masalah hukum. Oke, Kita normatif siap, saja siap, sih sebetulnya. siap. Gitu. Oke, boleh tepuk tangan biar kita semangat. Mas, ini bisa diminum. Siap. Nah, kalau Bagus kita, ini gelasnya. Kita berbeda gelasnya. Kalau itu Mas gelas diktemu, kalau saya BB Tour and Travel. Wah. Jadi ini salah satu perusahaan haji dan umroh ya di Kabupaten Karawang. Kebetulan ini salah satu sponsor kita Siap. juga yang Somi Sokong. Atur nuhun nih BB Tour and Travel. Siap. Mas, berlanjut. Apa namanya? Persoalan ini. Perkembangan kasusnya sampai sejauh ini. Sampai sejauh mana? Di Kejati maupun di Kejagung. Kapan saksi-saksi dipanggil, sudah ada informasi itu belum? Oke. Mungkin kami jelaskan dulu ya. Setelah pelaporan kemarin tanggal 12 Juni. Waktu itu kan pelaporan di Kejati 12 Juni. Nah, setelah pelaporan itu ternyata ada istilahnya upaya balik dari pihak lawan dengan memberikan somasi kepada kami. Nah, terkait apa? Ya terkait karena kita tidak memberikan fee-nya di bulan Juni. Saya tahan. Gitu, sudah tidak saya berikan. Nah, tapi yang jadi persoalan dan jadi atensi kami adalah mereka mengirimkan somasi kepada kami juga ditembuskan kepada mitra-mitra usaha klien kami yang ada di Desa Sukaluyu. Artinya padahal mereka tidak punya hubungan apapun dengan BUMDes Sukaluyu. Inilah yang menjadi persoalan kami. Artinya ini bisa kami masukkan ya sebagai dugaan upaya untuk mengganggu kondusivitas. Dan ini jadi salah satu poin mention kami kepada Kejaksaan Agung. Makanya kita langsung bergerak cepat kemarin ke Kejaksaan Agung meminta supervisi agar laporan kami itu diberikan atensi dan dikawal dengan sebenar-benarnya sampai nanti ada putusan pengadilan. Itu satu. Yang kedua, kami juga meminta perlindungan hukum kepada Kejaksaan Agung untuk melindungi kami dan memberikan hak kami sebagai pelapor. Karena jangan sampai setelah kami lakukan laporan ternyata ada dampak pasca laporan. Nah, ini yang kami antisipasi dan kami harus bisa memberikan kenyamanan terhadap klien kami. Bentuk intimidasi seperti itu kami maksudnya? Duga sebagai bentuk intimidasi. Gitu. Udah ada bocoran kapan saksi dipanggil? Kalau bocoran sih ya ada saja. Cuman nanti minggu-minggu ini, bulan-bulan ini? Enggak sih, sepertinya di bulan depan. Di bulan depan. Laporannya kenapa langsung ke Kejati dan Kejagung? Kan di sini masih ada Polres Karawang gitu. Karena kami merasa persoalan ini hanya dapat diselesaikan oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Gitu saja. Itu saja. Karena kalau di Karawang ya
ya saya tidak mau bicara apa ya, tapi kan kita lihat PR atau pekerjaan rumah penegakan hukum di Karawang ini masih sangat banyak ya. Karena kan saya sebagai akademisi juga melakukan beberapa penelitian bagaimana aparat penegak hukum yang ada di Karawang ini ternyata kan belum melakukan tugasnya dengan baik. Rentan intervensi lah Rentan ya intervensi. kalau lapor di daerah. Ini hasil kajian ya, hasil penelitian sebagai dosen ya, jangan dibilang asumsi ya. Ini hasil kajian. Itu makanya kami memutuskan, mempertimbangkan bahwa ini hanya bisa diselesaikan oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Oke. Mas, laporan ke Kejati tanggal berapa? 12 Juni. Ke Kejagung? Kemarin itu kalau tidak salah 1 minggu setelahnya. 19 kalau nggak salah. Masih ada kemungkinan upaya mediasi tidak? Ya namanya tindak pidana korupsi tidak ada mediasi. Berarti sudah tidak. Yang namanya tindak pidana korupsi itu bukan delik aduan. Artinya ketika kita sudah melaporkan, kita ingin ini sampai pengadilan. Oke. Fix ya, tidak ada. Wah, fix, saya jamin 100% ini harus sampai pengadilan. Ya bisa saja kan, maksud saya adalah di tengah perjalanan kan, tengah perjalanan mereka menghadap Kang Oh Mas. tidak ada. Ketika kita sudah maju melangkah sampai selesai. Kang Mas, ada anggapan begini juga. Lahirnya laporan ini Ya. ke Kejati dan Kejagung ini ada anggapan bahwa ya PT HBSP sebetulnya ingin betul-betul memonopoli pengolahan limbah di 4 pabrik di Desa Sukaluyu. Oke. Itu gimana? Saya Anggapan jelaskan itu? dulu. Yang bilang monopoli itu siapa? Satu. Yang kedua, dia tidak paham undang-undang tentang monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Yang masuk kategori monopoli itu apabila barangnya sedikit dikuasai oleh segelintir pihak. Tapi untuk skupnya skup nasional. Tapi kalau satu pabrik, kita urusannya bisnis to bisnis. Personal, privat, ya terserah perusahaan dong mau kerjasama dengan siapa. Kalau ternyata mitranya ini ternyata comply semua, comply aturan, kemudian regulasi semua sudah diikuti, perizinan, ya kenapa tidak? Sedangkan mungkin dari pihak lain tidak lengkap perizinannya. Nah sekarang saya tanya nanti, kalau misalkan nih ada BUMDes maksa perusahaan kerjasama, ini berdasarkan kajian saya juga ya, ternyata mereka tidak atas nama BUMDes, mereka kerjasamakan lagi dengan pihak ketiga. Perusahaan bukan perusahaan Karawang lagi pada saat itu. Bukan atas nama BUMDesnya? Bukan. Tapi secara aturan boleh nggak? Tadi kan di awal juga Mas sempat menyinggung, saya juga sudah konsultasi ke Ya. Kemendes. Ya. Sebetulnya boleh nggak? Sebetulnya kalau itu masuk skup usaha dia ya boleh-boleh saja. Asal persyaratan kelayakan dia ya, ada Lengkap. kualifikasi dalam pengolahan limbah itu Betul. kan. Dan BUMDes itu baru bisa melakukan usaha apabila dia sudah mendapatkan verifikasi sebagai badan hukum dari Kementerian Desa. Oke. Ya itu salah satu yang saya buka ya, masih banyak sebetulnya yang tidak saya buka. Gitu. Tuh Mas, mungkin ya muncul anggapan bahwa HBSP ingin monopoli itu. Tidak ada. Saya juga baca kemarin kan sempat ada statement juga dari pengacara BUMDes Sukaluyu bahwa ya sebetulnya kita sebenarnya ingin mengelola sendiri limbahnya gitu kan. Nah. Tidak perlu bermitra atau bekerja sama dengan PT HBSP. Ya sebetulnya kalau terkait itu ya tinggal langsung ke perusahaannya mau atau enggak. Kan gitu. Oke. Perusahaan mau kerjasama dengan PT HBSP ya karena perusahaannya juga mau. Dan kita melengkapi semua persyaratan yang dibutuhkan. Kita regulasinya ikut, izinnya lengkap, kemudian ini itunya juga kita ada. Ya artinya perusahaan merasa nyaman dengan kita, ya kenapa harus diganti? Lagi pula pihak ketiga dalam konteks perjanjian bisnis tidak boleh mengintervensi perjanjian antara dua belah pihak. Itu Oke, prinsip dalam hukum oke. perjanjian. Artinya ya ketika kita sudah bermitra dan masih menjalani masa kontrak, ya pihak ketiga jangan coba ikut-ikutan. Ya, Kan ya, logikanya ya. begitu seperti itu. Kalau misalkan dia mau mengganti, ya silakan asalkan syaratnya lengkap, serahkan kepada pihak perusahaan. Kalau perusahaannya mau ya silahkan. Tapi kalau perusahaan Dengan nggak bahasa mau, lain ya PT HBSP kalau konteksnya seperti itu ya ayo berkompetisi, siap berkompetisi ya. sangat siap berkompetisi karena kita semua izin lengkap. Oke. Itu aja, sederhana kok kita. Kita mah tidak pernah memaksa perusahaan. Ketika perusahaan mau kerjasama dengan kita, ayo. Kan begitu. Kalau perusahaan tidak mau, ya mereka bebas bekerja sama dengan siapapun.
pihak manapun ya kita tidak bisa melarang, itu mah hak prerogatif dari perusahaan. Mereka yang punya barang, mereka yang punya usaha, terserah mereka. Emang kekuatan kita sebagai mitra sekuat apa sih, kan nggak bisa. Tetap keputusan itu ada di manajemen perusahaan sebagai pemilik limbahnya, begitu. Ingin saya pertegas bahwa berarti yang dilaporkan BUMDes dan Kades ya? BUMDes dan Kades. BUMDes dan Kades. Nah, Mas, apa namanya? Sekali lagi saya tegaskan, berarti sudah tidak ada ruang untuk mediasi? Tidak ada. Tidak ada? Tidak ada. Artinya persoalan ini sudah sepenuhnya diserahkan kepada Kejati dan Kejagung? Betul. Berarti. Kita mau sampai ini masuk proses pengadilan. Oke, terakhir mungkin saya akan memberikan kesempatan untuk closing statement atas persoalan ini. Silakan Kang Mas. Oke. Karena ini sudah masuk ke dalam proses penegakan hukum, ya kami sih sebagai pelapor berharap pihak-pihak terkait untuk menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Artinya janganlah kita nanti justru menafsirkan sendiri, terus berasumsi sendiri, apalagi menyebut ini sebagai hoax. Udah kita hormati, biarkan proses pembuktian berjalan, dan nanti hasilnya seperti apa ya kita harus terima, karena ini adalah bagian dari proses penegakan hukum. Saran saya ya fokus terhadap substansi dan jangan melakukan tindakan-tindakan lain di luar batas kewenangan, gitu saja. Intinya kami ingin perkara ini harus sampai ke meja hijau. Oke. Terkait bahwa HBSP meminta perlindungan hukum pada Kejati dan Kejagung, kalau komunikasi di internal dengan Polres Karawang ada nggak untuk minta pengamanan itu? Sementara sih belum ada. Tapi nanti ya pasti kita akan tembuskan juga, karena sebagai pemegang wilayah di Kabupaten Karawang kan, sebagai aparat penegak hukum, tetap nanti kita juga akan berkoordinasi. Oke. Gitu. Kang Mas, ini pertanyaan cukup menarik juga nih. Saya juga dapat kabar juga ya dari lawyer Sukaluyu, lawyernya BUMDes Sukaluyu, bahwa mereka hari ini bertindak berdasarkan kesepakatan atau perjanjian dengan PT HBSP itu. Berarti kan ranahnya adalah ranah perdata ya, bukan ranah pidana. Itu tanggapannya gimana? Kok tiba-tiba dilaporkan jadi dugaan korupsi kan kita? Kita kan kerjasama nih kan gitu. Nah, gara-gara itu ya artinya kan banyak sekali pihak-pihak di luar sana bilang saya itu lawyernya nggak paham aturan, nggak paham hukum. Tapi perlu saya tegaskan bahwa saya itu dosen mata kuliah hukum perjanjian. Nah, artinya saya sangat paham bagaimana batasan-batasan kapan perjanjian itu masuk kategori perdata utuh murni, kapan perjanjian itu dinyatakan tidak sah dan berlaku. Artinya yang namanya perjanjian itu bisa berlaku bisa tidak, tergantung bagaimana tata cara pembentukan perjanjian itu. Nah, selain itu, yang namanya perjanjian, kan dia bilang sesuai pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata, asas pacta sunt servanda menyatakan bahwa perjanjian itu sah dan berlaku sejak ditandatangani dan berlaku selayaknya undang-undang bagi mereka yang membuat. Tapi saya tegaskan, itu ada filosofinya, nggak ujuk-ujuk baca satu pasal sepotong-sepotong. Itu ada filosofinya. Filosofinya adalah itu berlaku apabila semua syarat-syarat itu sudah terpenuhi. Kan syarat sahnya perjanjian itu ada 4, Bang. Kata sepakat, cakap hukum, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal. Nah, perjanjian itu dinyatakan berlaku dan mengikat selayaknya undang-undang apabila 4 syarat ini semuanya terpenuhi. Misalkan dia sebagai badan hukum, lengkap nggak sih badan hukumnya? Bisa nggak dia bertindak untuk bekerja sama dengan pihak lain? Itu satu. Yang kedua, dia cakap nggak? Cakap itu dalam arti apa? Dia punya kewenangan nggak sih? Dia istilahnya bisa bertindak nggak sih untuk melakukan perjanjian dengan pihak lain? Terus objeknya suatu hal tertentu. Objek perjanjiannya naon sih? Kalau kerjasama, dia kerjanya apa, kitanya apa? Kan gitu. Kayak ada tugas pasal per pasal kan? Nah, kemudian syarat keempat, suatu sebab yang halal. Nah, suatu sebab yang halal ini artinya objek perjanjian tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kepatutan yang ada di masyarakat. Sekarang kita kaitkan
terkait dengan permintaan fee Rp200 setiap bulan, patut nggak sih kalau istilahnya kita kasih cuma-cuma? Kalau hanya tugasnya mungkin hanya sekadar menjaga kondusivitas tadi ya. Ya, makanya saya balikan lagi. Artinya perjanjian yang namanya perjanjian baru bisa berlaku apabila 4 syarat sahnya ini semua sudah terpenuhi secara hukum. Nah, ketika ini ada satu saja yang tidak terpenuhi, maka perjanjian itu nanti punya konsekuensi, baik itu dapat dibatalkan maupun batal demi hukum. Kalau berarti PT HBSP selama ini menganggap bahwa perjanjian itu tidak sah, cacat hukum. Iya. Tapi mengapa setiap bulannya tetap ngasih fee itu? Ya makanya kita laporkan hari ini. Oke. Kan gitu. Sederhananya begitu. Oke, siap. Ya, cukup menarik perbincangan hari ini dengan kuasa hukum PT HBSP, Mas Gary Gagarin. Mas, kita lihat saja nanti ya perkembangan seperti apa. Ya harus dilihat. Yang jelas sudah tidak ada mediasi, ruang Tidak mediasi. ada. Oke. Kita tetap tegak lurus. Boleh nanti kita berkabar di lapangan lah ya setelah ini perkembangannya seperti apa dan Siap. bagaimana. Siap. Siap. Oh, Mas Hatur Nuhun sudah hadir di Sama-sama. Titik Temu Podcast. Sama-sama. Salam sama teman-teman Siap. pengacara yang lainnya. Siap. Salam juga sama teman-teman di PT Siap. HBSP. Terima kasih ya. banyak. Demikian sahabat Podcast Titik Temu. Kita berjumpa kembali di titik temu berikutnya. Salam.